Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pokabi Podcast bareng BKPI. Oke, pada kesempatan sore hari ini untuk mengisi ngabuburit ya, sambil menunggu bulan puasa, buka puasa. Nah, pada kesempatan sore kali ini saya akan mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa, tentunya salah satu dosen dari BKPI sendiri dong. Oke, dengan Ibu Lili, selamat sore Bu. Selamat sore, Mbak Putri. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, bila baik, semangat, sehat. Alhamdulillah. Baik, nanti pada kesempatan sore hari ini saya perkenalan dulu ya. Saya Putri Dewi Setiawati, saya dari mahasiswa BKPI semester 4 ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk menemani Ibu Lili untuk membahas tentang perkembangan anak zaman now atau lebih dikenal dengan perkembangan anak zaman sekarang. Oke, kalau membahas tentang perkembangan anak zaman sekarang, saya pribadi adalah juga generasi Z ya, atau generasi milenial juga. Nah, melihat kondisi dunia atau peradaban yang mungkin sudah maju atau sudah sangat berkembang pesat, baik dari teknologinya, peradabannya, kemudian pemikiran dan pola pola jalannya manusia itu sudah sangat berkembang pesat. Nah, tapi kalau dilihat dari satu contoh ya, kalau dilihat dari sisi teknologi yang semakin berkembang pesat, dilihat dari sisi positifnya kita dapat mengakses apapun dengan mudah, mencari tahu informasi tanpa harus mendatangi tempat itu. Nah, tapi kalau kembali ke sisi negatifnya, kita juga tidak bisa mengontrol apa yang seharusnya dilihat atau mungkin seharusnya tidak dibaca, seharusnya tidak dilihat, itu tidak bisa dikontrol atau mungkin di luar dari kemampuan kita karena itu sudah termasuk dalam kecanggihan teknologi pada era ini. Nah, Bu Lili, saya mau langsung bertanya ya Bu, biar ini saya mewakili dari mahasiswa-mahasiswa Iya. UIN Salatiga ya. Mungkin pada pernah berpikir gimana sih cara menanggapi perkembangan anak di zaman sekarang ini atau anak di zaman milenial itu gimana ya Bu? Ya, oke. Terima kasih Mbak Putri. Ya. Kita hari ini memang membahas tentang fenomena anak zaman milenial ya. Tadi sudah disampaikan Mbak Putri bahwa anak-anak zaman sekarang itu didukung oleh kemajuan teknologi. Sehingga kalau saya katakan anak-anak ini sebenarnya beruntung ya, karena ada banyak sekali fasilitas yang memungkinkan dia untuk maju dan berkembang ya. Dia bisa mengakses banyak informasi hanya dengan duduk di dalam kamar. Dia bisa belajar banyak hal gitu ya. Tetapi sayangnya informasi-informasi itu membanjiri anak ya, terlalu banyak ya. Dan anak tidak mempunyai kemampuan untuk menyeleksi mana informasi yang baik, bagaimana tadi yang disampaikan Mbak Putri ya. Karena itu menjadi berdampak anak ya tadi kebanjiran informasi ya, yang mungkin menjadi polusi istilahnya ya, polusi. Karena semua informasi masuk, baik informasi yang baik maupun yang tidak. Nah, karena itu sekarang ada fenomena cyber ya, banyak anak-anak jadi korban ya karena komunikasi secara online ya, lewat FB, lewat IG, banyak anak-anak yang kemudian jadi mangsa ya, mangsa orang-orang yang jahat lah, yang tidak bertanggung jawab. Ya, misalnya ada api yang diretas ya, ada kejahatan online misalnya ya, pemerasan melalui media online tadi. Bahkan sekarang banyak anak-anak yang tertipu ya, mendapatkan jodoh, mendapatkan pasangan secara online, ternyata ditipu dengan janjian di suatu tempat, akhirnya terjadi pemerkosaan gitu ya. Kemudian anak-anak zaman sekarang juga karena kebanjiran teknologi ini kemudian menjadi berpotensi ya terjadi pergaulan bebas, seks bebas, misalnya gitu ya. Itu menjadi sangat rentan. Bahkan banyak kasus anak-anak sekarang yang menjadi kecanduan pornografi. Padahal kita tahu ya, kecanduan pornografi itu ternyata lebih berat menyerang otak dibandingkan dia kecanduan narkoba, gitu ya. Jadi kerusakan otak yang diakibatkan narkoba itu lebih ringan daripada kecanduan tadi pornografi. Karena dengan kecanduan pornografi anak itu bisa merusak 5 bagian otak. Gitu. Dan teknologi juga yang membuat orang-orang sekarang disibukkan oleh pekerjaan, disibukkan oleh aktivitas yang semua berbasis teknologi sehingga menyebabkan ya anak-anak seperti yang itu banyak, anak-anak sekarang jangan banyak yang merasa kesepian ya. Sehingga kecenderungan untuk meningkat, kecenderungan untuk
upaya-upaya merasa tidak ada artinya di dunia ini, gitu ya. Anak-anak yang kesepian itu jumlahnya menjadi makin banyak, ya. Ya, saya rasa begitu Mbak Putri. Kalau dari pandangan Ibu yang sudah disampaikan tadi terkait anak zaman milenial ini juga sangat buruk ya, dilihat dari sisi positif dan negatifnya ternyata lebih banyak sisi buruknya. Nah, kalau melihat dari sikap yang seperti itu, parenting apa sih Bu yang bagus diterapkan untuk anak di zaman milenial kayak gini tuh? Iya, kan anak-anak itu anak-anak zaman sekarang itu banyak main kesepian ya, karena orang tua sibuk bekerja, orang tua banyak menuntut, orang tua banyak menghakimi ya, persaingan hidup makin tajam gitu ya, kompetisi makin tinggi. Karena itu menurut saya parenting yang tepat adalah parenting yang bersahabat, parenting yang memahami kebutuhan anak, parenting yang tidak berpihak pada orang tua. Karena sekarang kan banyak orang tua yang mencarikan sekolah, mencarikan kegiatan anak, tapi lebih ke keinginan orang tua, bukan berbasis pada kebutuhan anak. Ya. Sehingga menurut saya tadi ya, sekarang itu perlu dikembangkan pemahaman yang lebih dalam terhadap perilaku anak. Walaupun anak-anak itu secara real, secara nyata itu memang menunjukkan perilaku yang perilaku kayak kenakalan, minuman keras misalnya. Ya. Tapi bukan berarti anak itu adalah anak yang buruk gitu ya. Bagaimanapun anak itu, kalau menurut saya anak itu adalah korban dari dunia. Anak menjadi seperti yang kita lihat lah ya, banyak sekali kenakalan-kenakalan yang terjadi yang menghiasi surat kabar setiap hari. Kalau kita baca di media sosial baik cetak maupun elektronik itu selalu dihiasi dengan kenakalan-kenakalan ya. Tapi anak bukan, kalau menurut pandangan yang terkini itu bukan anak yang buruk, dia adalah korban dari keadaan, dia adalah korban dari orang tua mungkin karena orang tua sibuk bekerja. Gitu ya. Ibu nanti kalau dilihat dari sisi anaknya ya seperti itu. Kemudian apa sih Bu yang menjadi tantangan atau mungkin tantangan utama bagi orang tua untuk menghadapi anak di zaman sekarang? Soalnya kan kalau melihat dari situasi atau perkembangan zaman yang ada kan anak itu nggak mau disalahkan dan orang tua juga nggak mau salah ya. Nanti ketika orang tua itu memilih anaknya tapi anaknya memberontak, nah itu gimana sih cara menyikapinya? Tantangan orang tua itu yang terberat dalam hal apa dan kemudian bagaimana cara orang tua untuk menyikapi tantangan itu? Iya. Nah, sebenarnya kalau di zaman sekarang ini ya, dunianya sudah berubah ya. Tidak seperti zaman orang-orang generasi lama itu lahir ya. Karena itu pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang sesuai dengan zamannya, bagaimana ajaran Islam mengatakan ya. Jadi kita tidak bisa mendidik anak itu seperti orang tua saya mendidik saya gitu ya. Jadi nggak bisa, kalau dulu saya dididik secara otoriter, bahwa anak itu harus nurut gitu ya. Sekarang nggak bisa ya, karena sudah berbeda zaman ya. Nah, tantangannya sekarang, problem-problem yang muncul saat ini itu, anak-anak itu kecanduan gadget. Itu kan tantangan besar. Kemudian, seks bebas itu keracunan. Ya. Kemudian, kekerasan seksual itu tinggi sekarang angkanya. Ya. Kekerasan seksual, pelecehan seksual, sehingga muncul undang-undang pencegahan kekerasan seksual pada anak. Ya semua adalah akumulasi dari berbagai masalah yang terjadi pada masyarakat, terjadi pada keluarga. Gitu. Belum lagi sekarang itu banyak sekali penyimpangan perilaku ya, LGBT ya, homoseksual, lesbian itu banyak sekali terjadi di masyarakat. Itu tantangan bagi keluarga ya, tantangan bagi orang tua. Sehingga kita tidak bisa berpangku tangan, tidak bisa lepas begitu saja ya. Tapi kita perlu memantau perilaku anak, memantau teman-teman anak, gitu kan. Memantau tidak seperti polisi ya kalau zaman sekarang. Karena anak-anak itu kalau dibuntuti makin menghindar. Anak-anak itu kalau kayak ditanya itu merasa diinterogasi ya. Sehingga yang terpenting orang tua harus bisa menjadi sahabat pada anaknya, bisa menjadi sahabat bagi anak-anaknya. Gitu. Ya, kalau Mbak Putri tadi sampaikan tantangannya kan ya, tantangannya. Nah kalau tadi gimana sih kalau orang tua itu menasihati anak kemudian anak malah bentak-bentak gitu ya? Ya, sering saja, Bu. Kita perlu berpikir positif tentang anak menurut saya ya. Jadi di balik kenakalan-kenakalan anak itu kan pasti ada sisi positifnya. Jangan sampai orang tua itu tidak bisa mengendalikan diri karena perilaku anak.
karena akan terjadi lingkaran setan ya. Misalnya ketika anak nakal, orang tua marah. Orang tua marah artinya orang tua tidak ridho ya. Ya. Ketika orang tua tidak ridho, maka Allah juga nanti tidak ridho pada anak. Akhirnya akan susah sekali membentuk anak yang baik. Ya, anak-anak yang nakal ini akan terus menjadi anak nakal ketika orang tua itu menunjukkan ketidakridhoannya pada anaknya. Sehingga yang perlu dilakukan di sini orang tua menurut saya lebih baik didoakan gitu ya. Itu. Saya juga ingat ini, mungkin semua juga tahu ya, yang disampaikan oleh Kang Gibran ya, bahwa anakmu itu bukan anakmu. Ini gimana nih anakmu kok bukan anakmu? Ya, karena ternyata anak-anak kita ini titipan, itu bukan anakmu. Jika kita tidak bisa memenjarakan dia, tidak bisa memaksakan dia, itu cocok sekali itu dengan keilmuan psikologi, keilmuan biaya dan konseling gitu ya. Karena memang kita tidak bisa memaksakan anak, dia punya dirinya sendiri, punya potensinya sendiri. Dia punya keinginan yang tidak bisa dipaksa oleh kita sebagai orang tua. Begitu Mbak Putri. Kalau saya ya Bu, jadi saya pribadi kan saya di sini berposisi sebagai seorang anak, dan saya itu sangat sering sekali mendapatkan dukungan dari orang tua. Kalau menyikapi dari orang tua yang sering menghakimi anak itu seperti apa ya? Iya, memang masih banyak orang tua yang menerapkan pola-pola pendidikan zaman lama karena orang tua juga diperlakukan seperti itu, ya kan? Sehingga ya kalau kita dibentak-bentak ya kita kan tidak perlu ikut membentak ya, karena kita tahu bahwa orang tua yang membentak itu kan tidak baik, gitu kan? Kalau menurut saya didoakan ya, orang tua juga kembali didoakan ya. Jadi jangan ikut melawan ini generasi muda ya, gitu. Jadi ambil sisi positifnya lah ya. Oh mungkin orang tua memperlakukan saya seperti itu karena dulu ibu atau ibu saya itu diperlakukan seperti itu. Kita berempati saja ya, berempati pada ibu, kasihan banget ya ibu ya, misalnya kan gitu ya. Jadi bukan malah kita ikut melawan ya. Kalau menurut saya ya generasi muda ini lebih baik berfokus pada prestasi, berfokus pada potensi ya. Jangan meratapi nasib. Kenapa ya aku dilahirkan dari orang tua yang kayak gini ya? Mengapa ya ya orang tua sikapnya kayak gini ya? Lebih baik tunjukkan gitu. Lebih baik tunjukkan walaupun saya diperlakukan seperti ini, walaupun saya berasal dari keluarga broken home misalnya, tapi aku akan tunjukkan bahwa aku bisa sukses. Lebih baik itu ya. Jadi jangan melo, jangan lebih, jangan meratapi nasib, itu nggak akan ya nggak akan ada untungnya bagi. Lebih baik tatap ke depan, lebih baik fokus pada cita-cita gitu kan, fokus pada prestasi. Baik, kalau kita kembali ke awal itu, yang tadi kan saya tadi di awal sudah menanyakan tentang pandangan ibu terhadap anak zaman milenial. Nah, sekarang kalau saya menanyakan kepada ibu, karena ibu selaku dosen di bimbingan konseling ya, bagaimana sih Bu pandangan anak zaman milenial ini menurut bimbingan konseling? Iya, kita lihat di tahap-tahap perkembangan anak ya, memang ada fase kritis, ada fase krisis, ada fase transalter di setiap perkembangan. Ya, terutama perpindahan dari fase anak ke fase remaja, gitu kan? Dari fase remaja ke fase dewasa itu adalah fase krisis. Nah, biasanya di situ terjadi pemberontakan, ya, terjadi penentangan-penentangan. Maka kalau kita lihat anak usia SMP gitu ya, itu fase menentang memang ya. Jadi fase menentang itu sebenarnya wajar ya. Asal kita itu menanggapinya dengan positif maksudnya gitu. Dia kan sedang ingin mencapai jati diri. Anak itu umumnya bangga kalau bisa melanggar peraturan gitu ya. Bangga kalau bisa berbeda dengan pendapat guru. Bangga bisa melawan. Bahkan dia punya kebanggaan kalau misalnya bisa loncat pagar. Itu akan dipamer-pamerkan kan coba. Fenomenanya anak zaman sekarang kan seperti itu. Nah, anak misalnya bangga bisa ngebut dengan naik mobil atau motor dengan speedometer yang sekian, kecepatan sekian, itu mereka akan bangga sekali. Kenapa? Karena dia sedang berada pada fase pengakuan. Nah, karena itu mestinya guru, orang tua itu yang berikan pengakuan saja terhadap prestasi-prestasi anak. Dia ingin diakui, berarti selama ini dia belum diakui, gitu kan? Karena itu ini terutama dari keluarga ya. Tugas orang tua itu mestinya memberikan pengakuan yang positif pada anak, berpikir positif pada anak.
lebih fokus pada prestasi-prestasinya, lebih fokus pada potensi-potensinya daripada pelanggaran-pelanggarannya gitu. Jadi jangan anak diungkap kesalahannya terus, keburukannya terus, ya itu malah tidak produktif gitu ya. Nah, berpikir positif pada anak itu sebenarnya sejalan dengan neuroscience ya, neuroscience. Karena menurut neuroscience kan apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, itulah yang akan terjadi. Nah, kalau dalam Islam ya Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Kalau kita sudah berprasangka, ya Allah, anakku yang nakal, gede jadi opon, nasib piye misalnya ya, ya akan seperti itu nanti anaknya nakal, nasibnya nggak jelas gitu kan. Karena itu lebih baik dibangun dari positive thinking, dibangun doa-doa yang baik, dibangun pengharapan yang positif terhadap anak. Baik, terima kasih ya Bu sudah menemani diskusi di sore kali ini. Terima kasih untuk telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin adalah pertanyaan yang mungkin dibebankan oleh mahasiswa pada umumnya. Kemudian mengenai perkembangan anak zaman sekarang, terima kasih juga telah disampaikan. Jadi untuk anak-anak yang mungkin masih suka menentang orang tua, bahkan mungkin orang tuanya sering menghakimi kalian, kalian bisa menunjukkan video ini ya Bu ya, biar didengarkan langsung oleh orang tua kalian dan mungkin terjadi perubahan yang insya Allah bagus juga ya Bu ya. Baik, sebelumnya saya cukupkan untuk section pada kali ini. Nanti sampai bertemu di section selanjutnya dengan narasumber yang berbeda juga. Terima kasih saya haturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.